Selamat malam, shalom, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa dalam persekutuan sehati dalam doa bersama-sama dalam pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Warakas. Ada keletihan yang tentu kita rasakan setelah kita seharian beraktivitas. Namun dalam perjumpaan dan dalam persekutuan ini kita percaya selalu ada semangat, ada kekuatan dan sukacita yang memberikan pemulihan bagi kita semua agar dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan pandemik ini kita tetap mengalami pertolongan dan sukacita dari Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian syukur dan sembah kita lewat pujian ini. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini, yang olehnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami di dalam Roh-Mu yang kudus untuk dapat membaca, mendengar, dan memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati hati dan pikiran kami untuk menjadi pesemaian benih firman Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup yang menghidupkan itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-18 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Akan ipu dan racun itu, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahan renungan malam ini dan bahan bacaan kita diangkat dari edisi Renungan Harian Toraja pada bulan Oktober tahun 2019. Tema renungan kita yaitu Tuhan ada, Manasa dentu puang. Manasa dentu puang. Ada satu kisah yang menarik dari pengalaman keluarga Van der Loster. Kita mengenal pekabar Injil yang pertama yang datang di Tanah Toraja dalam memberitakan dan menaburkan Injil sukacita. Kisah yang menarik itu
Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa saat setelah pembunuhan suaminya Van der Lostrak, sang istri yaitu Ida pindah ke Solo dan bekerja di sebuah rumah sakit. Di sana ia kembali mengalami duka cita. Anak laki-lakinya yaitu Bobby meninggal dunia. Suatu pagi dalam keadaan pilu dia naik ke sebuah perbukitan. Dia duduk di pinggiran tebing dengan perasaan dan pikiran yang kacau. Pada saat itulah dia mendengar bisikan, "Aku tidak meninggalkan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau." Suara ini menuntunnya kembali ke rumah sakit, di mana orang-orang mulai gelisah mencari kemanakah Ida pergi seharian ini. Pengalaman Ida menolong kita memahami kondisi bangsa Israel dalam pembacaan kita tadi yang sedang berada di pembuangan. Dalam kebingungan, bangsa Israel bertanya-tanya tentang kasih setia Tuhan kepada mereka. Pada ayat 18 dia mengatakan, "Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Ada pemahaman, ada anggapan, ada penilaian dari bangsa Israel bahwa sepertinya Tuhan sudah meninggalkan mereka. Namun mereka mendapat jawabannya. Pengalaman perjalanan nenek moyang mereka bersama Tuhan meyakinkan mereka bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmatnya tidak habis dan selalu baru setiap hari. Karena itulah mereka menolak untuk putus asa. Mereka sungguh tidak berdaya, namun mereka masih punya satu hal, yaitu pengharapan. Mereka tahu bahwa Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya. Dalam pengharapan, mereka meyakini serta menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu mereka mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita boleh kehilangan banyak hal dalam hidup ini, terlebih di tengah-tengah pandemik COVID yang sedang kita gumuli saat ini. Kita mungkin kehilangan pekerjaan. Kita mungkin mulai mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Atau mungkin saat ini kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan yang kita alami pada diri kita, pada tubuh kita. Atau banyak hal lain lagi yang tentunya membuat kita bergumul. Namun firman Tuhan memberikan penguatan bagi kita semua. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Seperti Ida dan bangsa Israel. Dalam pengharapan mereka dimampukan melihat kasih Tuhan. Bangsa Israel dalam pengharapan sanggup berkata bahwa Tuhan itu baik. Dalam pengharapan Ida diyakinkan bahwa Tuhan itu ada dan tetap ada. Ketika ia mendengarkan bisikan itu, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Tentu hal ini memberikan spirit, semangat bagi Ida untuk melihat kehidupan yang dijalaninya dalam pengharapan di hadapan Tuhan dan meyakini rancangan Tuhan pasti indah adanya. Juga di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita saat ini, mari kita tetap melihat ada titik-titik pengharapan, cahaya pengharapan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita.
Ia juga akan mengatakan kepada kita, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa dalam pengharapan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan topangan. Amin firman Tuhan. Yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Manasa den tupuang, ya Tuhan, kami yakin Engkau tetap ada dalam hidup dan kehidupan kami. Kehadiran-Mu, penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus memberikan penghiburan, penguatan, pengharapan dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan firman pada malam hari ini. Tuntun kami, kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa tetap menaruh pengharapan dan keyakinan kami hanya kepada Tuhan. Berkati kami lebih jauh dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, dalam berbagai harapan dan kerinduan, perjuangan, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, dan istimewa di tengah-tengah pergumulan bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati kami semua dalam berbagai perjuangan hidup, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dan dalam rumah tangga kami. Berkati kami dalam perjuangan mencari pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang bergumul tentang pekerjaan. Juga bagi saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan, di tengah berbagai kelemahan, Tuhan anugerahkan iman, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka. Berkati jemaat-Mu, Jemaat Warakas, untuk tetap senantiasa setia mengangkat pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan akan pemerintah kami. Berkati, berikan hikmat yang daripada-Mu dalam kami bersama-sama menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 ini.
Kami terus berdoa Tuhan, pulihkanlah bumi ini, bangsa ini dari COVID-19. Berkati kami Tuhan juga dalam waktu istirahat malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Dan juga kami mohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Tuhan berkati kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Salam sehat, tetap semangat, dan bongi melo.